sudah belum ya? Bapak Uji kemarin normalitas belum ya? anu apa merencanakan untuk statistik non parametrik, Pak. Kalau di catatan saya. Oke ya, oke, sip. Uji normalitas belum ada. Oke, baik Bapak Ibu kita mulai sudah 7 lebih 18 nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Oke, ini wajah Bapak Ibu kayaknya baru lihat saya asing-asing. Masih banyak kok asing-asing lama. Lama online dan udah lama off cam ya. Jadi ya ingat siapa saya di kelas ini ya. Bu Ina paling Pak Bu Retno, Pak. Kayaknya nggak ada yang ingat saya kelas ini. Lupa semua ya, Pak. Padahal udah mau selesai nih. Hari ini terakhir kita kuliah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, hari kita melanjutkan materi, insya Allah materi terakhir ya. Statistik non parametrik. Nah, kita tahu bahwa ada dua jenis statistik inferensial, yaitu statistik parametrik yang sudah kita pelajari kemarin ya. Dari uji T sampai ANACOVA ya, sudah banyak sekali itu ujinya. Nah, itu semua adalah statistik parametrik. Nah, sekarang kita masuki statistik non parametrik. Nah, kemudian apa yang membedakan? Ada yang tahu nggak bedanya apa sih statistik parametrik dengan non parametrik ini? Apa yang membedakan? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok harus ada yang parametrik, ada yang non parametrik? Bedanya di mana? Bedanya pada distribusi datanya ya. Jadi yang membedakan adalah pada statistik parametrik ya, itu mewajibkan atau mensyaratkan distribusi datanya harus terdistribusi normal. Sedangkan statistik non parametrik itu sebagai alternatif ya. Kalau datanya tidak normal, maka kita bisa gunakan statistik non parametrik. Nah, mengapa ada dua statistik ini ya? Apa dampaknya ya Bapak Ibu? Jadi dampaknya adalah pada kesimpulannya ya. Kalau kita menganalisis sebuah populasi ya, sebuah populasi,
Dan kita hanya menganalisis sebagian dari populasi ini ya, atau sampelnya, atau cuplikannya ya, hanya sebagian kecil dari sampel ini. Nah, yang kita analisis kan bagian kecilnya ini ya. Nah, nanti kita analisis mendapat kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini digunakan untuk menyimpulkan populasinya ya. Sebagai gambaran, misalnya kita mau menganalisis Nggak kayak darah nasi di tubuh kita. gum-gum. Ada yang setitik. Misalnya kita akan menganalisis darah di tubuh kita. Nah, yang kita ambil kan nggak semua darah ya. Nanti kalau diambil semua darah ya habis ya. Nah, kita ambil beberapa tetes saja. Mungkin mengukur kadar gula ya. Ambil satu atau dua tetes, kemudian diuji. Nanti kesimpulannya mendapatkan kadar gula dalam sampel itu misalnya 120 miligram per mililiter misalnya. Nah, itu artinya semua darah yang ada di tubuh kita kadar gulanya ya segitu ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan hasil analisis sampelnya untuk populasinya. Dengan catatan yang pertama, datanya terdistribusi secara normal. Ya. Kenapa terdistribusi secara normal? Ya supaya kita meyakini dimanapun kita mengambil sampelnya, misalnya ngambilnya di sini, atau ngambilnya di sini, atau ngambilnya di sini, atau ngambilnya di sini, itu sama ya, karena datanya, karena populasinya homogen ya. Artinya dimanapun kita ambil akan memberikan kesimpulan yang sama. Nah ini dampaknya atau eh, im- implementasi atau impact-nya statistik parametrik. Nah, sedangkan statistik non parametrik itu kesimpulannya tidak bisa ya digunakan untuk mengeneralisasi populasinya. Jadi hanya bisa berlaku untuk sampelnya saja ya. Misalnya Bapak Ibu meneliti sekolah di sebuah kabupaten ya. Nah, dari banyak sekolah yang ada di kabupaten tersebut, Bapak Ibu hanya ambil dua atau tiga sekolah saja ya. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan statistik parametrik, maka kesimpulannya itu bisa digunakan untuk menyimpulkan semua sekolah yang ada di satu kabupaten atau kota tersebut ya. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan statistik non parametrik, nah kesimpulannya hanya berlaku untuk sekolah yang diuji atau yang dianalisis hanya berlaku untuk sampelnya. Nah, itu perbedaannya ya. Sehingga statistik parametrik lebih luas ya, lebih luas, lebih representatif untuk digunakan untuk menyimpulkan populasinya. Nah, kemudian mana yang lebih baik, statistik parametrik atau non parametrik? Nah, tentu lebih diutamakan yang parametrik ya, karena keluasan dampaknya. Nah, tetapi pada kondisi tertentu memang tidak bisa menggunakan statistik parametrik, maka ada alternatif statistik non parametrik. Nah, nanti perbedaannya pada kesimpulannya ya, memberlakukan kesimpulannya. Yang satu bisa untuk populasinya, yang satu tidak bisa untuk populasinya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengetahui apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak? Ya, distribusi normal tahu ya, datanya menyebar membentuk kurva normal, ya, kurva normal yang sering kita pakai ya untuk menyimpulkan hipotesis ya. Nah, tapi di sini tidak ada H0HA-nya. Nah, kita hanya melihat sebaran datanya ini menyebar secara terdistribusi secara kurva normal atau tidak, atau menyebar secara kurva normal atau tidak. Nah, tentu untuk bisa melihat dia menyebar atau tidak, maka perlu diuji ya, perlu dilakukan pengujian.
pengujian terhadap data kita. Kemarin terakhir data Anakova ya. Saya masih nyimpan nggak? Nah ini ya, saya masih nyimpan data Anakova. Oke ini ya, kemarin kita masih punya data yang terakhir Anakova ini ya. Nah, eh, yang pertama syaratnya untuk normalitas data adalah skala pengukurannya ya. Jadi skala untuk statistik non parametrik itu adalah skala interval atau rasio ya. Jadi kalau datanya kategori itu nggak bisa digunakan untuk menggunakan statistik parametrik ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan parametrik ketika skalanya adalah skala yang rasio atau interval ya. Kalau nominal kategori tentu tidak bisa. Nah, kita bisa menggunakan grafik untuk melihat apakah sebaran datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Masih ingat ya pelajaran awal-awal dulu bagaimana membuat histogram untuk menyajikan data. Misalnya kita punya data X dan Y ini ya, ini data Anakova yang lalu. Boleh sambil dibuka ya. Nah, sambil diingat-ingat lagi materi yang lalu kita bisa membuat grafik histogram ya. Pakai deskriptif statistik, kemudian frekuensis dan eh, dipindahkan ke kanan. Nah, ini chartnya kan bisa kita pilih. Mau bar chart atau pie chart atau histogram. Kita pilih histogram, kemudian show normal curve on histogram ini dicentang. Ya, analyze, deskriptif, frequencies, variabelnya dipindah ke kanan dan pilih yang chart. Pilih yang histogram. Continue oke ya. Nah, ini sebaran datanya. Jadi datanya jadi kurva normal itu sebagai standarnya ya. Kurva normal sebagai standarnya, ini kurva normalnya yang garis hitam ini. Yang ini sekarang garis merah ini. Sedangkan datanya yang kotak-kotak biru ini datanya ya. Jadi kalau datanya kita buat dalam bentuk histogram akan menyebar seperti dalam gambar ini. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu coba perhatikan pertanyaannya, apakah data untuk variabel X ini ya, variabel X, apakah ini berdistribusi normal atau tidak? Apakah data X-nya normal atau tidak? Bandingkan antara data yang ada kotak biru ya, bentuknya sebarannya dengan kurva normalnya. Apakah sudah normal atau belum? Gimana? Sudah normalkah data yang seperti ini dibandingkan dengan kurva normalnya? Menurut Normal saya belum, sudah, Pak. Bu Retno? Sudah, sudah. Iya, Pak, menurut Ini saya kan sudah. ada kurva normal. Sudah normal ya, menurut Bu Retno sudah normal. Ini ada kurva normalnya, kemudian datanya ini ada yang lebih nih, Ya. ada yang lebih, ada yang lebih, ini ada yang bolong nih kurang ya, ini kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Nah, jadi kita bisa mengamati. Bu Retno tadi menyimpulkan ini sudah relatif normal ya, menurut Bu Retno. Menurut Bu Niken, gimana Bu Niken?
Yang ini sudah normal belum? Data variable X. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah kenapa? Sudah normal. Itu tebak-tebakan atau gimana? Ya kenapa sudah normal? Kok bisa menyimpulkan normal kenapa? Yang lain ada punya pendapat yang berbeda nggak? Bahwa eh, tadi dua pendapat sebelumnya menyatakan ini sudah normal. Ada yang punya pendapat berbeda nggak? Oh saya nggak normal itu karena itu Belum, nggak Pak. persis. Belum normal. Kalau menurut saya belum, Pak. Belum, Belum Bapak. normal. Ya, Karena oh masih ada yang ada. menjual tinggi. Ini Oke, yang ini paling ada dua kecil kan versi. belum ada. Oke, ini ada dua versi sekarang ya. Ada Ya, yang bilang normal, ada yang bilang belum normal. Oke, kalau yang Y gimana? Data variabel Y-nya gimana? Kalau yang X Hmm, ada dua versi, kalau yang Y gimana? belum juga, Pak. Belum juga. Ada tapi yang sudah sudah, mendekati, oh ya, ada sudah yang punya mendekati pendapat bahwa ini normal, sudah normal. Siapa mendekati. yang bilang ini sudah normal siapa? Bu Nur Rohmah. Sudah normal Bu Belum, ya? belum, Pak, belum normal, mendekati. Oh, Bu, belum normal ya. Ini kesimpulan cuma ada dua Bu, normal atau tidak normal. Nggak boleh mepet-mepet. Nggak boleh mendekati gitu ya, kayak orang Ya, PDKT aja. Ini kesimpulannya tegaskan ketika kita menyimpulkan mesti menolak H0 atau menerima H0. Ini sama, normal atau tidak normal. hmm. Ada yang bilang ini sudah normal? Enggak. Kalau yang ini tadi kan ada dua versi nih. Sebagian ada yang bilang normal, sebagian ada yang bilang belum normal. Kalau yang ini satu versi nih, sepakat belum normal semua. Ada yang bilang sudah normal belum ya? Belum normal semua. Oke. Jadi cara pertama untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan grafik kurva normal ya, histogram yang disandingkan atau dibandingkan dengan grafik kurva normal. Dia dinyatakan normal kalau dia mengikuti sebaran kurva normal. Nah, memang kelemahannya ketika kita menggunakan grafik ini sangat subjektif ya, artinya bisa saja penilaian setiap orang yang mengamati bisa punya peluang untuk kesimpulan yang berbeda ya, untuk mempunyai kesimpulan yang berbeda. Yang satu bilang, oh ini sudah normal karena sudah mendekati kurva normalnya. Yang satu bilang, oh ini masih belum begitu normal karena masih banyak data yang menyimpang ya. Nah, maka ada salah satu atau beberapa alat analisis yang bisa digunakan secara lebih akurat ya. Kalau gambar ini sangat subjektif. Gambar bisa digunakan sebagai penguat saja ya, sebagai pelengkap. Biasanya tetap digunakan untuk melihat sebarannya. Tetapi keputusan dia berdistribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan statistik. Nah, statistiknya ini juga ada banyak ya. Ada banyak statistik yang bisa digunakan untuk menguji apakah distribusi data kita itu sudah normal atau belum. Ya, nah ini saya contohkan ada lima ya. Ini ada lima yang sering digunakan. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji Sapir-Whorf, ada uji Chi-square, ada uji Jagdera, dan uji Skiones-Kurtosis. Nah, ini masing-masing uji itu punya spesifikasi atau unggulan eh, keunggulannya ya atau spesifikasinya. Ini Kolmogorov-Smirnov ini nama orang ya. Kalau lihat dari namanya kan mesti ini orang orang mana ini? Orang Rusia ya, Rusia, Pak. Nah, orang Rusia ini.
Tapi ada juga orang Jawa yang namanya kayak nama Rusia, tapi ternyata itu nama singkatan, bukan nama orang Rusia. Namanya kayak orang Rusia, tapi ternyata singkatan. Yang kedua ada uji Sapirowik. Ini yang membedakan adalah jumlah datanya ya. Kalau uji Kolmogorov itu untuk yang N besar, lebih dari 100. Dan kalau N-nya kecil, di bawah 100, kita bisa gunakan uji Sapirowik. Ini ada juga uji Chi-square, ada uji Jagbera, ada uji Skewness-Kurtosis. Uji Jagbera ini nggak ada di SPSS, ada di aplikasi yang lain. Uji Skewness-Kurtosis ini bisa kita lihat di analisis deskriptif, kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin ya. Ada muncul statistik Skewness dan kurtosis. Nah, ketentuannya seperti apa? Masih ingat nggak kemarin ketentuan yang menggunakan signifikansi ya? Pakai sig, masih ingat ya? H0 diterima kalau signya Kurang dari signya gimana? 0,05. Ya, H0, kebalik Bu. H0 diterima itu kalau Ya. signya iya. lebih dari ya, Dari 0,05. Kalau yang HA yang diterima itu yang kurang dari 0,05. Kalau H0 ini berarti tidak ya, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Kalau HA ini berarti ada. Ini yang hipotesis kemarin ya. Nah, sedangkan untuk uji normalitas ini kebalikannya. Kebalikannya ya, dia normal kalau lebih dari 0,05. Nah, kebalikan ya. Kalau tadi H0 diterima lebih dari 0,05. Itu tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Tapi kalau yang uji normalitas itu lebih dari 0,05, harusnya kan tidak juga ya. Harusnya kan tidak ya, tidak. Ini yang sig kurang dari 0,05 berarti dia tidak normal. Harusnya kan iya. Nah, ini sama, tidak juga, cuma tidaknya bukan tidak normal, tapi tidak menyimpang. Jadi kalau kita lihat tadi di sini grafik ini ya. Nah, kenapa yang diterima H0-nya itu atau normalnya itu lebih dari 0,05, itu kan artinya tidak ya. Itu artinya tidak menyimpang ya, sehingga tidak ada penyimpangan antara data dengan kurva normalnya. Nah, kalau tidak menyimpang itu sama dengan normal ya. normal, Nah, kalau ada penyimpangan maka tidak tidak normal. normal. Oke. Itu mengapa ketentuannya seperti ini ya. Mengapa kalau normal itu signya lebih dari 0,05 sedangkan kurang dari 0,0 berarti datanya tidak normal. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi jangan keliru aturan atau kaidah untuk menyatakan datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, sekarang bagaimana cara mengujinya? Kita uji yang data X, Y tadi ya. Tadi kan ada kesimpulan kita yang masih belum pasti ya. Ada yang bilang normal, ada yang tidak. Nah, kalau pakai statistik pasti nanti kesimpulannya satu ya. Kalau kurang dari 0,05 pasti tidak normal. Kalau lebih dari 0,05 pasti datanya normal. Oke, kita gunakan data ini kembali Bapak Ibu. Silakan dibuka, yang belum dibuka kita akan praktek untuk mendeteksi atau menguji apakah sebaran data X dengan Y ini memang normal atau tidak normal ya, secara lebih akurat. Monggo bisa disiapkan yang belum menyiapkan datanya. Kalau yang sudah bisa kita langsung ya. Sudah semua ya, kita langsung ya. Ya, Pak. Oke. Nah, caranya klik ini. Kita uji Kolmogorov dulu ya, uji Kolmogorov. Kita anggap ini datanya besar ya. Ini walaupun datanya 30, kita praktek uji Kolmogorov. Analyze, kemudian pilih yang non-parametric test, kemudian pilih yang legacy dialogs, kemudian pilih yang sampel KS. Ya, KS itu singkatan dari Kolmogorov-Smirnov.
Kalau sudah boleh diklik OK. Diklik ya, diklik nanti. Nah, ini muncul variabelnya X dengan Y. Kita pindahkan ke kanan, ke tes variabelnya untuk diuji. Diuji, kemudian eh, tes distribusinya pilih yang normal ya. Kalau belum ada centangan normal, dicentang yang normal. Jadi uji distribusi normal. Kalau sudah klik OK. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menyimpulkan dengan lebih yakin ya, dengan lebih meyakinkan. Untuk data X-nya, apakah terdistribusi normal? Data X-nya, tadi ketentuannya lebih dari normal, kalau kurang dari tidak normal. Gimana untuk data X-nya? Signifikansinya yang paling bawah ini ya, yang asymptote. Asim ini kepanjangan dari asymptote. Asymptote tally significance ya. Yang ini, untuk yang X yang ini angkanya. Dan yang untuk Y yang ini. Nah ini X-nya normal nggak? Dibandingkan dengan 0,05. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil yang 0,200 Lebih besar. dibandingkan dengan lebih besar ya. Kalau lebih Besar, besar Pak. Y berarti juga. normal atau tidak normal? Normal, Pak. Normal, Pak. Normal. Terus yang Y sama ya, ini kebetulan sama angkanya. Berarti walaupun tadi gambarnya belum ideal banget ya, yang X ini ternyata kesimpulannya datanya terdistribusi Normal. normal. Sedangkan yang Y juga sama. Nah ini kalau kita pakai uji Kolmogorov. Nah sekarang bagaimana kalau pakai uji yang kedua tadi uji Sapirowicz ya. Uji Sapirowicz. Sapirowicz ini kembali lagi ke datanya, kita uji lagi. Klik Analyze, pilih yang deskriptif, kemudian pilih yang Explore. Ya, Analyze, deskriptif, Explore. Oke, kemudian X dengan Y-nya untuk dependent ya. Jadi ini dipindah ke sini. X dengan Y-nya dependent. Lalu statistiknya, sorry. Yang plotnya, ini ada plot ya. Plotnya kita pilih untuk diklik yang ini, normality plots with test. Nah, kita menggunakan normality plot with test untuk melihat sebarannya ya. Klik yang ini, kemudian boleh continue, lalu klik OK. Nah, hasilnya di sini ya, test of normality. Nah, ini munculnya dua ini. Jadi sebenarnya ujinya tadi bisa buat dua-duanya ya. Kalau mau gorongnya muncul lagi, angkanya sama ya. Sapirowicz ini juga muncul. Nah, sekarang pakai uji Sapirowicz, kesimpulannya apa ini? Bandingkan dengan 0,05, kesimpulannya normal nggak? Kesimpulannya normal atau tidak? Kesimpulannya normal ya, lebih dari 0,05. Ya, 926 kan lebih dari
0,05, 576 lebih dari 0,05. Jelas nggih? Jadi uji normalitas itu ditentukan bisa pakai Sapirowik atau Kolmogorov. Kalau Kolmogorov untuk yang sampel besar, Sapirowik untuk yang sampel kecil di bawah 100 ya. Nah, ini dua ini yang sering digunakan, yang paling sering digunakan dan ada di menu SPSS ya, di SPSS yang untuk pengujian yang normalitas. Oke, paham ya. Jadi sekarang kita bisa mendeteksi apakah pakai parametrik atau non parametrik ketika menggunakan uji Kolmogorov atau uji Sapirowik ya. Ketentuannya ini jangan lupa, jangan sampai tertukar dengan uji H0HA ya. Kalau tertukar nanti bisa keliru kesimpulannya. Oke, terus eh, yang berikutnya adalah kalau Jak Bera sama C-square ini jarang dipakai ya. Skewness kurtosis ini bisa juga. Kalau skewness kurtosis eh, ini ya pembandingnya minus 2,58 plus 2,58. Jadi kalau Bapak Ibu analisis deskriptif itu nanti muncul ya. Nah ini di menu yang tadi, yang uji normalitas ini tadi, di atasnya ini ada tabel ini, tabel deskriptif. Nah nanti di sini muncul skewness kurtosis ya. Nah ini muncul skewness kurtosisnya. Yang X, yang Y juga muncul. Nah dia normal kalau di antara minus 2,58 sampai plus 2,58 ya ketentuannya. Nah, ini kan minus ini kan 0,63 ya, berarti kan masih masuk ya. Minus minus 0,337 kan berarti masuk di dalam daerah ini ya. Nah, ini kesimpulannya normal, baik X-nya maupun Y-nya. Jadi eh, bisa pakai skewness kurtosis atau bisa pakai uji statistiknya. Tapi kalau pakai grafik, nah ini hati-hati kalau pakai grafik tadi harus harus cermat ya karena sepertinya tidak normal tapi kok normal. Tapi nanti bisa juga sepertinya normal tapi ternyata tidak normal ya. Nah, itu Bapak kelemahannya izin kalau pakai bertanya, grafik. izin Monggo bertanya silakan Pak, Bu. yang 2,58 itu dari mana tadi Pak? 2,58 ini standarnya Bu, Oke Pak, terima kasih ketentuannya terlewat ya. tadi. Iya. Ya, ketentuannya. Sama dengan signifikansi tadi kan ketentuannya 0,05. Pembandingnya, pembandingnya Bu. Idealnya memang sinus kurtosis itu ya tengah-tengah sini ya, mendekati normal. Kurtosis itu kelancipan ya, kelancipan. Semakin runcing, berarti kurtosisnya semakin besar, semakin positif. Semakin landai, itu kurtosisnya semakin negatif. Kalau skewness itu kemiringan ya, dia miring ke kiri atau miring ke kanan, nanti ngelompok di kelompok sebelah kiri atau mengelompok di sebelah kanan. Kalau kiri berarti negatif, kalau kanan skewnessnya positif. Oke, ini beberapa cara untuk menguji normalitas. Nah, kalau sudah tahu, nanti kalau sudah ketemu data kita sudah normal, berarti bisa pakai parametrik ya. Tapi kalau tidak normal, maka kita pakai uji non-parametrik. Oke, uji non-parametrik itu mensyaratkan datanya berdistribusi normal. Kalau tidak normal, kita pakai non-parametrik. Nah, ini ada uji non-parametrik. Jadi kalau Bapak Ibu
Ingat ya, dan harus ingat uji parametrik untuk apa, ujinya apa ya. Misalnya uji one sample t-test, masih ingat nggak? Uji one sample t-test ini untuk menguji apa ini? Uji one sample t-test untuk menguji apa? Untuk menguji apakah satu kelompok data ya, rata-rata satu kelompok data itu dibandingkan dengan sebuah nilai ya, nilai standar tertentu. Misalnya apakah nilai siswa lebih dari nilai KKM ya, misalnya KKM-nya 75 atau 80 gitu ya. Nah, one sample t-test. Ini datanya harus normal. Kalau tidak normal, maka pakai yang non-parametrik. Apa uji non-parametriknya? Yaitu uji rantes namanya ya. Namanya uji rantes. Uji independen sample t-test. Masih ingat ya? Untuk uji apa ini? Untuk menguji beda rata-rata antara dua kelompok ya. Hanya dua kelompok. Apakah ada rata-rata antara misalnya kelompok A dengan B, nilai siswa kelas A dengan kelas B. Ini independent sample t-test yang parametrik. Yang non-parametriknya namanya uji Mann-Whitney U-test ya, Mann-Whitney. Jadi ini pasangan Bapak Ibu. One sample t-test nanti diuji pakai rantes. Independent sample t-test diuji pakai Mann-Whitney. Kemudian uji pair sample t-test. Masih ingat ya, pair sample t-test menguji perbedaan rata-rata antar waktu ya, misalnya sebelum, sesudah, pretest, posttest, apalagi semester ini dengan semester depan ya. Pokoknya waktunya berbeda. Pakai uji pair sample t-test ya. Semoga masih ingat juga caranya ya. Kalau lupa ya boleh lihat catatannya. Uji non parametriknya itu namanya uji Wilcoxon. Sama ya fungsinya untuk menguji apakah dua data itu berbeda ya sebelum dengan sesudah. Kemudian untuk uji yang lebih dari dua kelompok pakai ANOVA. Oh ya, kelas C ini kapan nih mau belajar ANOVA ya? Nanti saya di WA saja. Kapan mau belajar ANOVA? Kalau bisa ya sebelum ujian ya, minggu depan. Minggu depan, minggu tenang ya, bisa dipakai salah satu harinya ya. Oke. Pak Haryono, ya. Nanti monggo dikoordinir teman-teman di kelas C. Iya, Uji Pak. ANOVA, oke. Uji ANOVA ini untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Misalnya kita punya kelompok A, B, C mau dibedakan. Nah, kalau tidak normal, datanya tidak normal, pakai uji namanya Kruskal-Wallis. Nah, Kruskal-Wallis. Kemudian uji ANOVA dua faktor tuh nggak ada ya, nggak bisa. Kalau dua faktor nggak bisa. Tetap harus satu faktor atau kalau punya dua faktor, mau diuji non parametrik itu harus diuji satu-satu ya. Kemudian yang terakhir uji korelasi Pearson, parametriknya, non parametriknya namanya uji Spearman. Nah, sedangkan yang regresi, ANACOVA tuh nggak ada, non parametriknya nggak ada ya. Nah, jadi non parametrik terbatas hanya untuk uji yang one sample t-test, independen, pair, ANOVA, dan Spearman ya. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Kita coba ya uji rantes. Masih ingat ya, uji rantes itu menguji apakah rata-rata dalam satu kelompok data itu lebih dari atau kurang dari nilai tertentu ya. Misalnya kita akan uji nilai X ini ya. Kita akan uji apakah nilainya lebih dari 60 atau tidak ya. Jadi kita akan uji apakah variabel X ini
rata-ratanya lebih dari 60 atau kurang dari 60 ya, atau kurang dari sama dengan 60. Nah, kalau pakai uji one sample to test, kita masih ingat ya, analyze, terus apa? Habis itu klik apa? Uji one sample to Deskriptif. test. Eh, Confirmin, Ya, oke confirm betul. Terus itu double Pak, titik. terus one pilih yang sample one sample to test ya. test Nah, X-nya kita masukkan ke kanan, kemudian test value-nya diisi berapa? 60. Diisi 60 ya. Nah, oke, hasilnya gimana ini? Hasilnya sig-nya 0,00, artinya apa? Kalau sig-nya 0,0 artinya H0-nya ditolak, H0-nya ditolak, H-nya diterima. Berarti lebih dari, 60. kok lebih dari? Ini nggak lebih dari, ini minus ya. Ini minus T, berarti tetap ditolak ya. Tetap ditolak kecuali kalau hipotesis kita sama dengan atau tidak sama dengan 60. Kalau hipotesis kita X-nya sama dengan 60 atau tidak sama dengan 60, maka yang diterima HA-nya artinya memang tidak sama dengan 60. Rata-ratanya kan hanya 49,33. Ini kalau uji dua pihak ya, tidak sama dengan 60. Tapi kalau uji satu pihak, terus pihak kanan ya, harus lebih dari 60. Kalau hasilnya negatif, walaupun signifikan, tetap ditolak. Ya, artinya kurang dari 60 ya. Ini kan kurang dari 60. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau hipotesisnya hanya sama dengan atau tidak sama dengan 60, berarti benar yang diterima HA-nya karena sig-nya 0,00. Tapi kalau hipotesisnya lebih dari 60, walaupun sig-nya ini 0,00, tapi ini kan negatif ya. Negatif itu kan artinya lebih kecil. Berarti tetap ditolak. Artinya tidak lebih besar dari 60. Nah, ini kalau kita pakai uji one sample test. Nah, sekarang kita pakai uji run test. Uji run test caranya klik analyze, kemudian pilih yang non parametric test ya. Ini kan uji statistik non parametrik. Lalu pilih yang legacy dialog, lalu pilih yang runs ini ya, runs. Pilih yang runs. Non parametric, legacy dialog dan runs. Klik OK, kemudian nanti dipindahkan ke kanan yang X-nya ya. Kemudian value-nya tadi berapa? Nah, itu di custom ini, dipilih yang custom ya. Custom pilih yang paling bawah ini, kemudian diketik yang 60 sebagai critical value-nya, sebagai pembandingnya ya. Mirip ya, caranya mirip dengan uji one sample test. Kemudian klik OK. Nah, ini output-nya ya. Output-nya ketemu sig-nya 0, berapa ini tadi? 0,088 ya. Nah, ini 0,088 berarti yang diterima H0-nya ya. Nah, H0-nya diterima berarti tadi H0-nya kan kurang dari sama dengan 60. HA-nya yang lebih dari 60 ya. Nah, sig-nya 0,88 berarti yang diterima H0-nya kurang dari 6 sama dengan 6. Sama ya, kesimpulannya sama. Sama-sama kurang dari atau tidak sama dengan 60 ya. Oke, ini untuk uji yang rantes. Kemudian uji non parametrik berikutnya untuk uji
Independent sample t-test ya. Independent sample t-test. Kita pakai data yang ini ya, masih data ANACOVA. Kita ingin membedakan apakah nilai X nilai X A1 ya, A1 dengan A2. Nah, apakah A1 sama dengan A2 atau A1 tidak sama dengan A2? Ini ya, A1 A2. A1 kodenya 1 kemarin ya, A2 kodenya 2. Nah, yang diuji hanya ini aja, walaupun kita punya data 3, kita bisa nguji 2 ini aja. Sorry, ini ya, X yang A1 dengan A2 ini. Nah, mana yang diterima? Apakah sama dengan, berarti ini H0 ya, atau ini tidak sama dengan, berarti HA. Uji independent sample t-test ya, masih ingat ya, analyze, compare mean, independent ya. Nah, ini X-nya dimasukkan, Y-nya yang groupingnya yang metode ya. Tapi diisi hanya satu dan 2 saja. Oke, klik OK, kemudian, nah ini kesimpulannya apa ini? Coba ini disimpulkan, ini apa kesimpulannya? Signya, signya ini. Nah, kesimpulannya apa ini? Menerima H0 atau menerima HA? Apa Bu Niken? Menerima H0 atau menerima HA? 0,452. Apa Bu kesimpulannya Bu? Bu Retno? Bu Retno ini kesimpulannya apa Bu? Menerima Signya H0 atau menolak H0? 0,452, simpulannya Ah, A0, Pak. menerima H0 ya, karena Menerima lebih A0. dari Lebih dari 0,05. Berarti 0,05. tidak ada. Berarti tidak ada perbedaan A1 dengan A2 ya. Oke, Iya, betul ya. Pak. Nah, ini uji independen. Nah, sekarang kalau non parametriknya tadi namanya apa? Non parametriknya namanya apa tadi? Uji Mann-Whitney ya. Nah, sekarang kita uji pakai uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney, kembali ke data lagi. Sama yang akan kita uji A1, A2. Klik analyze ya, kemudian pilih yang pilih yang non parametric test, lalu pilih yang legacy dialog, lalu pilih yang two independent samples ya. Pilih yang two independent samples. Nah, sama ini caranya persis ya. X-nya ditaruh kanan, kemudian grouping variablesnya juga ini ya, diketik 1 dan 2. Nah, dipilih Mann-Whitney. Kalau yang belum dicentang Mann-Whitney-nya, pilih yang Mann-Whitney ya. Ini ada pilihan Mann-Whitney. Test type-nya, tes tipenya atau tipe ujinya, pilih yang Mann-Whitney. Klik OK. Klik OK. Nah, ketemu 0,684 ya. Hasil yang punya Bapak Ibu sama nggak? Ketemunya 0,684. Sama, Pak. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Bu? Bu Ratna. Bu Ratna, Bu Retno, Bu Endah. Apa ini kesimpulannya? Kalau signya 0,680. Lebih besar dari 0,05 sehingga A1 sama dengan A2, Pak. Oke,
Sepakat ya, yang diterima H0-nya, berarti tidak ada perbedaan. Nah, jadi sama ya kesimpulan antara statistik parametrik dengan non-parametrik, tapi angkanya yang beda dan cara mengujinya yang berbeda. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan menguji eh Pak, maaf Pak, PSML penjelasan tes. Bapak cepat sekali. Agak bingung Pak. Yang mana yang bingung? Hmm, Pak, saya bingung dari itu tadi, dari Sapiro tadi masih bingung. Jadi sampai ke sini itu malah ngelak ini, Pak. Jadi uji Shapiro tadi untuk menguji apakah kita mau pakai parametrik atau non-parametrik. Itu ketentuannya, sig-nya harus lebih dari 0,05. Nah, yang kita kerjakan barusan ini itu sebenarnya tidak ada kaitannya ya, karena kan kita kerjakan dua-duanya, Bu. Jadi ini saya ajarkan cara mengujinya saja, tapi belum ada kaitannya dengan datanya normal atau tidak normal ya. Nah, tadi ternyata kita uji data X dengan Y-nya apa kesimpulannya tadi? Nih, data X dengan Y-nya kesimpulannya apa tadi uji normalitasnya ini? Uji Shapiro-nya, Bu. Normal. Kesimpulannya apa, Bu? Normal. Normal kan? Nah, iya. Artinya data yang kita punya ini sebenarnya ini ya, ini nggak usah pakai non parametrik karena kan datanya udah normal. Nah, karena datanya sudah normal, maka kita nggak perlu pakai non parametrik. Sudah selesai pakai yang parametrik saja. Nah, tapi ini kan saya mau ajarkan cara mengujinya, cara ngujinya ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan normal tidak normal, Bu. Jadi biar nggak bingung, uji Sapirowick atau Kolmogorov itu untuk menentukan datanya normal atau tidak normal. Ketika dia normal ya pakai yang ini, statistik yang parametrik. Ya, ini nggak usah dipakai. Tapi kalau dia tidak normal, maka ini yang nggak bisa. Ini yang dipakai. Gitu, Bu. Bapak, Itu jadi konsep kalau misalnya, dasarnya. ya Pak, izin bertanya. Mm-mm. Kalau muncul ya Pak, setelah kita apa ya analyze, katakanlah, terus nanti kan muncul ada signifikansinya Pak. Itu kita Mm. apa namanya? Kita selalu ingat bahwa signifikansi kurang dari 0,05 tidak normal. Signifikansi lebih dari 0,05 normal. Kalau sudah normal berarti kita pakai yang ini ya Pak, tabel yang eh, Ini pakai yang ya uji betul. statistik parametrik Uji. begitu Pak. Oh, iya. Betul, ya. Itu Bu, betul. Jadi dicek, oh normal ya, sudah pakai yang ini, kita pakai ini. Nah, tapi kalau dicek, oh tidak normal, maka pakai yang ini. Nah, tapi yang kita lakukan barusan kan untuk data yang normal semua ya. Jadi ini untuk latihan saja, jadi nggak ada kaitannya ya hasil data normal dengan uji non parametriknya. Ini kan hanya untuk bagaimana caranya nguji Rantes, bagaimana caranya nguji Mann-Whitney, bagaimana caranya nguji Wilcoxon. Nah, penerapannya, prakteknya itu nanti kalau ditemukan datanya tidak normal ya. Jadi ini digunakan ketika kondisi ini terpenuhi. Kondisinya terpenuhi karena tidak normal ya. Nah, ini terpenuhi ya. Nah, caranya taunya normal tidak normal ya pakai uji Kolmogorov-Smirnov tadi ya. Paham ya, Bu ya? Jelas ya? Ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke sampai mana tadi? Uji Wilcoxon ya sekarang ya. Wilcoxon Uji Pak. Wilcoxon Wilcoxon ya Pak. untuk Bacanya apa Pak? oh bacanya Wilcoxon. Bacanya Wilcoxon, ini bacanya Mann-Whitney. Mann-Whitney U-test ya. Mann-Whitney. Ini Wilcoxon test. Jadi prinsipnya sama-sama dengan uji per sampel membandingkan pre dengan post.
Oke, caranya kita kembali ke data ini tadi. Nah, ini kita anggap X-nya itu pre, Y-nya post ya. Boleh kalau bingung ini kita rename dulu deh. Kita rename ya, pre-post. Nah, ini ya, kita punya data. Nah, ini X-nya jadi pre, Y-nya di post. Nah, ini kan kita uji apakah ada perbedaan sebelum dengan sesudah. Kalau uji pair kan masih ingat ya, analyze, komparmen, dan yang ini pair ya, pair sample t-test. Nah, kalau uji Wilcoxon itu ada di analyze, non-parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog. Pilih yang mana? Pilih yang tadi kita sampai mana kok udah belum ini ya? Yang menu ini udah ya betul ya, menu ini sudah. Sekarang Wilcoxon analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih yang two related sample ya, dua related sample ini, two related samples. Klik OK. Nah, ini ada datanya. Masih ingat uji pair sample test ini datanya harus diblok dua-duanya ya, diblok dua-duanya kemudian pindahkan ke kanan. Sehingga datanya berpasangan seperti ini. Nah, Wilcoxonnya dicentang. Uji Wilcoxonnya dicentang. Ini ya, dicentang ya. Yang ini dicentang. Kalau sudah boleh klik OK. Nah, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya apa? Signifikansinya 0,00. Berarti tadi hipotesis kita pre sama dengan post ya. Atau pre tidak sama dengan post ya. Nah, tidak sama dengan post. Berarti ini yang H0, ini yang HA ya. Nah, sig-nya 0,00. Kesimpulannya apa ini? Simpulkan Bu siapa? Bu Heni, Bu Bu Henry. Apa Bu kesimpulannya? Ini Bapak apa Ibu ya? Beliau Bapak, Pak. Pak Henry ya. Bapak Pak Henry kesimpulannya apa Pak? Sig-nya 0,00. Bandingkan dengan 0,05. Ini kan kurang dari 0,05. Berarti yang diterima HA-nya ya. Coba lihat lagi catatannya. Ya. Yang diterima HA-nya berarti pretest tidak sama dengan post-test. Kalau lebih dari H0-nya yang diterima. Kalau kurang dari HA-nya yang diterima ya. Jadi hasil uji Wilcoxonnya, pretestnya tidak sama dengan post-test. Ya. Oke, ini yang uji Wilcoxon ya. Kemudian uji ANAVA, non-parametriknya namanya uji Kruskal-Wallis ya. Namanya Kruskal-Wallis H. Kruskal-Wallis H. Ini fungsinya untuk melihat apakah ada perbedaan lebih dari dua kelompok. Jadi kalau kita punya lebih dari dua kelompok. Oke, kembali ke data ini. Nah, metodenya kan ini ada berapa? Tiga ya. Metodenya ada A1, A2, dan A3. Tadi ada tiga ya. Kita uji pakai ANAVA. Misalnya apakah ada perbedaan post-test antara A1, A2 dengan A3 pakai ANAVA. ANAVA analyze,
kompartmen one way ANOVA ya ini. Nah, ini masukkan post-text-nya, metodenya dimasukkan ke faktor. Klik OK. Nah, ini kesimpulannya apa ini? Sig-nya 0,220. Berarti H0-nya A1, A2, A3 sama ya. Nah, HA-nya A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3 ya. Apa kesimpulannya, Pak? Siapa nih? Pak Slamet. Pak Slamet Untung. Apa Pak kesimpulannya, Pak? 0,22 bandingkan dengan 0,05. Gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Menerima H0 atau menerima HA? Menerima H0. Kalau lebih besar Menerima berarti H0 karena lebih besar dari 0,05. Berarti ya, berarti ini kesimpulannya tidak ada perbedaan A1, A2, A3 ya. Nah, ini kalau pakai ANOVA. Nah, sekarang pakai uji Kruskal-Wallis ya. Uji pakai Kruskal-Wallis. Caranya analyze non-parametric test. Pilih yang legasi dialog lagi, pilih yang paling bawah ini ya. Bukan paling bawah, yang ini K independent sample. K independent samples itu untuk uji Kruskal-Wallis ya. K-nya tuh Kruskal-Wallis ya. Diklik. Nah, nanti muncul sini ya, muncul mau kita uji yang pre-post boleh, dua-duanya boleh atau post saja boleh ya. Post aja biar sama dengan ANOVA-nya. Nah, grouping variabelnya pilih yang metode. Nah, tapi ini ada define range ya. Kalau di ANOVA tadi ada nggak define range? Nggak ada ya. Ada, Pak. Langsung aja kalau di ANOVA. Tapi kalau di uji Kruskal-Wallis ini ada. Nah, bagaimana cara ngisinya? Nah, kan kita punya A1, A2, A3. A1 kodenya 1 ya kan? A2 kodenya 2, A3 kodenya 3. Nah, berarti minimumnya berapa? Minimumnya berapa? 1, 2, 3 minimumnya Satu, satu. 1. Maksimumnya 3. 3. Nah, berarti gini caranya ya. Kalau 3 kelompok berarti maksimumnya 3. Tapi kalau nanti 4 kelompok, maksimumnya 4. Kalau 5 kelompok, maksimumnya 5 ya. Jadi 5. maksimumnya adalah jumlah kelompoknya ya. Maksimum jumlah kelompoknya. Klik continue lalu klik OK. Ini Kruskal-Wallisnya dipastikan sudah dicentang ya. Kruskal-Wallisnya dipastikan sudah dicentang. Nah, ini ya. Kalau sudah ya oke, boleh oke. Nah, kesimpulannya apa? 0,184. Kesimpulannya apa ini? H0 diterima. Besar dari H0 juga. Ya, berarti H0-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan A1, A2, A3. Oke. Oke, ini uji Kruskal-Wallis ya. Untuk menguji 3 kelompok ya. 2 kelompok atau lebih. Kemudian yang terakhir, uji Spearman ya. Yang terakhir uji Spearman. Jadi uji Spearman ini adalah uji non-parametrik untuk korelasi ya, hubungan. Kalau ada hubungan, pakai Pearson. Tapi kalau tidak normal, pakai Spearman. Ya, jadi ini sudah
Sudah ada pasangannya masing-masing, Bapak Ibu tinggal mengingat-ingat. Uji Wilcoxon untuk apa? Untuk menguji perbedaan antar waktu. Uji Mann-Whitney untuk apa? Untuk menguji perbedaan antar kelompok. Uji Rantes untuk apa? Untuk menguji rata-rata satu kelompok, ya. Uji Spearman adalah uji korelasi non parametrik. Kita kembali ke data sini saja, ya. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara pre dengan post, ya, atau X dengan Y. Ini tadi kan aslinya X dengan Y, ya. Kita pakai yang terakhir saja. Apakah ada hubungan? Jadi kalau ada hubungan, R-nya lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan 0, ya. Kalau tidak ada hubungan, R-nya sama dengan 0. Nah, ini apakah menerima H0 atau HA? Kita pakai uji Pearson, ya. Pearson X dengan Y. Nah, non-parametriknya pakai uji Spearman. Nah, ini kebetulan posisinya ada di tempat yang sama, ya. Parametrik dan non-parametriknya untuk uji korelasi ada di tempat yang sama, yaitu di menu Analyze Correlate, ya. Di menu Analyze Correlate bivariate. Nah, ini, ya. Menu bivariate pre dan post dipindah ke kanan, kemudian nah ini bisa lihat dua-duanya ini. Bisa lihat Pearson dan bisa lihat Spearman, ya. Nah, langsung dua-duanya bisa nih. Langsung dua-duanya dicentang, kemudian klik OK. Ya, kita lihat dulu yang Pearson, ya. Yang Pearson sig-nya ini 0,000. Apa artinya ini? Artinya apa? Terima. Yang diterima yang mana? H0. H0 diterima itu kalau sig-nya lebih dari 0,05. Nggak HA-nya lama. diterima kalau kurang dari 0,05. Nah, ini kok bingung. Ini Bu, ya, dihafalkan Bu, ya. Nah, berarti ini lebih dari atau kurang dari nih? Kurang dari. Dari Nah, berarti yang diterima HA-nya, ya, AA. berarti HA-nya tidak sama dengan 0, berarti ada ada korelasi. Berapa korelasi korelasinya? Ini korelasinya 0. 0,629 ini, ya. Nah, bukan besar ini korelasinya. Kita tahu korelasi kan bergerak dari 0 sampai 1, ya. 0,6 kan besar ini. Berarti memang ada korelasi. Ini pakai Pearson. Kalau pakai Spearman, sig-nya sama, ya, Sama. 0,00. Signya sama. Sig-nya sama, tapi korelasinya yang beda, ya. Ini 660, ini 629. Tapi kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama-sama ada hubungan antara variabel pretest dan post test, ya. Oke, berarti tuntas, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi non parametrik lebih mudah karena konsep parametriknya Bapak Ibu sudah pelajari, ya. Dan ini konsepnya pasangan. Jadi sebagai alternatif saja. Nah, bagaimana untuk penelitian tesis Bapak Ibu? Kalau untuk penelitian tesis saya menyarankan tetap yang ini, ya. Nah, usahakan pakai yang parametrik supaya nanti kesimpulannya bisa untuk populasinya. Kalau nanti Bapak Ibu mengambil tesis kuantitatif, misalnya kebetulan pakai regresi atau ANACOVA, nah, pakai yang parametrik. Ini hanya alternatif, ya. Jadi kalau alternatif ya tidak prioritas. Tapi Bapak Ibu sudah tahu caranya, cara mengujinya kalau sampai nanti ada kasus yang memang tidak bisa
statistik parametrik. Oke. Masih ada yang bingung nggak? Jadi supaya nggak bingung, tentukan dulu ini masuk parametrik atau non parametrik dengan menguji normalitasnya ya. Pakai Kolmogorov tadi, pakai Kolmogorov atau pakai Sapirowicz ya. Sapiro. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek ya data-data latihan kita yang dulu, data korelasi misalnya ya. Gimana dulu? Coba cek kembali data latihan, data korelasi apa data regresi atau data uji T kemarin ya. Nah ini ya, coba dicek, dicek nanti apakah motivasinya normal atau enggak, prestasinya normal atau enggak. Atau coba sekarang cek satu dulu, masih ada enggak ini? Bapak Ibu masih nyimpan enggak? Masih nyimpan ya? Nah, boleh dicek di rumah nanti untuk mendalami uji normalitas tadi ya, analyze non parametrik, pilih yang sampel KS atau yang Sapirowicz, analyze descriptive explore. Ini uji bisa pakai analyze descriptive explore ini ya untuk uji yang Sapirowicz dan Kolmogorov sebenarnya ini udah bisa langsung dua-duanya ini. Jadi Bapak Ibu pakai ini aja bisa dapat dua ini. Oke ya, di rumah boleh dipastikan kembali data-datanya apakah sudah normal atau belum. Sedangkan untuk statistik non parametriknya boleh dicoba lagi ya. Kan masing-masing yang ini kemarin kan kita sudah punya data untuk latihannya kan. Tapi pakai parametrik kemarin kan latihannya. Nah sekarang dari data yang ada itu Bapak Ibu coba pakai yang ini ya. Coba yang non parametrik ini. Kalau dia tidak normal ya berarti pakai ini. Kalau normal pakai yang parametrik ya. Paham ya Bapak Ibu ya konsepnya ya. Jadi sekali lagi non parametrik itu hanya uji alternatif ketika syarat normalitasnya tidak terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi ya sudah cukup ya sudah selesai. Masih ada yang bingung nggak? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau uji parametrik kan sudah kita pelajari semua. Cuma nanti Bapak Ibu ingat-ingat kembali. Kan kemarin sebelumnya sudah saya berikan juga kan tabel yang rangkuman itu toh untuk memudahkan tabel rangkuman yang apa namanya jumlah variabel itu loh, variabel independen, dependennya berapa untuk memilih statistik yang mana kan lebih mudah atau lebih terarah ketika Bapak Ibu bisa mendeteksi ya ini ya tabel ringkasan ini. Masih ingat ya saya sudah berikan ini ya. Nah, saya sudah berikan rangkumannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencocokkan kondisi datanya dengan perintahnya ya. Perintahnya mau menguji apa? Apakah uji perbedaan satu kelompok, uji perbedaan dua kelompok, uji perbedaan tiga kelompok, apakah mencari korelasi atau mencari pengaruh regresi ya. Punya bayangan ya Bapak Ibu ya. Jadi mind mappingnya ada di sini, di tabel ini, untuk yang semua jenis parametrik ya. Kemudian kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka
gunakan yang non parametrik ya. Gimana? Masih ada yang bingung? Enggak ya? Sudah bisa ya? Berarti kalau sudah bisa, berarti besok ujiannya sudah benar semua ya, harusnya ya.